Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas gerak vertikal, lanjutan materi gerak lurus. Gerak vertikal adalah gerak suatu benda yang dilemparkan tegak lurus ke bawah atau ke atas dengan kecepatan awal tertentu dan percepatan tetap yang dinilai sama dengan percepatan gravitasi bumi. Pada gerak vertikal terdapat dua jenis gerak. Yang pertama gerak vertikal ke atas dan yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah. Pada vertikal ke atas, pengertiannya adalah gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Maka di sini akan ada kecepatan awal. Kecepatan awal tidak sama dengan 0, sama dengan GLBB. Kita lihat ilustrasi tersebut. Ada suatu benda akan dilemparkan ke atas dengan kecepatan awalnya itu tidak sama dengan 0 dan pada titik puncak sama dengan 0. Karena ke atas, kenapa pada titik puncak itu 0? Karena percepatannya mengalami perlambatan karena arah gerak dari gerak vertikal ke atas yaitu berlawanan arah dengan gerak percepatan gravitasi bumi, atau A sama dengan minus G. Untuk hanya itu dari posisi awal ke posisi akhir. Ciri-cirinya yaitu A sama dengan minus G. Yang kedua, F1 titik puncak yaitu sama dengan 0 dan F0 tidak sama dengan 0. Ini akibat dari ini. Arah geraknya itu berlawanan arah dengan arah percepatan gravitasi bumi. Makanya pada titik puncak hasilnya itu 0. Maka untuk persamaan kecepatannya kita menggunakan rumus yang awalnya itu rumus GLBB, yaitu F1 sama dengan F0 ditambah A kali delta T. Untuk vertikal ke atasnya kita rubah dari A menjadi G. Karena arah gerak vertikal itu berlawanan dengan percepatan gravitasi bumi, maka tandanya minus atau diperlambat. Kita tahu bahwasanya F1 pada titik puncak yaitu 0. Maka untuk rumus F0-nya itu sama dengan G kali delta T. Yang F1-nya itu adalah kecepatan akhir, F0-nya itu adalah kecepatan awal, G-nya adalah percepatan gravitasi bumi, delta T-nya adalah selang waktu dari posisi awal ke posisi akhir. Untuk persamaan waktu maksimum kita dapatkan dari persamaan ini. Jika G-nya itu kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka T maksimum sama dengan V0 per G. T maksimum itu apa? T maksimum itu adalah waktu yang diperlukan mencapai pada titik puncak. Bagaimana untuk mengetahui waktu gerak vertikal dari posisi awal ke titik puncak dan kembali lagi ke posisi awal? Kita menggunakan rumus 2 kali T max atau sama dengan T. T-nya itu adalah waktu dari posisi awal ke titik puncak dan titik puncak ke posisi awal. Itu yang disebut D. Gerak vertikal ke atas juga mempunyai persamaan ketinggian. Persamaan ketinggian kita ambil dari persamaan pada GLBB yaitu yang perpindahan. Perpindahannya kita rubah dengan H dan A-nya kita rubah dengan G. Dan karena gerak vertikal ke atas adalah berlawanan arah dengan arah percepatan gravitasi bumi, maka tandanya itu menjadi negatif. Bagaimana untuk ketinggian maksimumnya? Kita menggunakan rumus dari kecepatannya GLBB, yang dimana F1 pangkat 2 ditambah F0 pangkat 2 ditambah 2 kali G kali H.
kita tahu F0-nya itu 0, F1-nya itu 0, F0-nya itu 0, G dan H-nya itu sama. Kalau kita pindah ruaskan 2GH-nya itu ke sebelah kiri, maka kita akan mendapatkan rumus H max sama dengan V0 kali V0 pangkat 2 per 2G. H max itu adalah ketinggian maksimum yang dicapai benda atau titik puncak benda yang akan dicapainya. Gerak vertikal ke bawah. Pengertiannya adalah gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Tetap, berarti pembedanya itu di sini antara gerak vertikal ke bawah dengan gerak jatuh bebas. Yaitu kalau gerak vertikal ke bawah memiliki kecepatan awal tertentu, kalau gerak jatuh bebas tidak memiliki kecepatan awal. Kita lihat ilustrasi berikut. Ini adalah suatu benda ingin dilemparkan ke bawah dengan kecepatan awal tidak sama dengan 0, berarti ada kecepatan awal. Karena pada gerak vertikal ke bawah arah geraknya sama dengan arah gerak percepatan gravitasi bumi, maka A sama dengan G. G-nya aja, berarti untuk H hanya maka dari posisi awal ke posisi akhir. Selang waktunya itu dari sini ke sini selang waktu, atau bisa juga di sini sampai sini aja bisa kalau selang waktu, tergantung untuk persoalannya. Maka ciri-ciri dari gerak vertikal ke bawah yaitu ada dua. Yang pertama A sama dengan G, yang kedua F0 tidak sama dengan 0. Untuk persamaan di gerak vertikal ke bawah yaitu ada persamaan kecepatan sama kayak GLBB, tinggal rubah aja A-nya menjadi G. Dan untuk kecepatan ketinggiannya sama juga, persamaan perpindahannya GLBB kita rubah ke persamaan ketinggiannya gerak vertikal ke bawah, dengan delta S-nya kita rubah dengan H dan A-nya kita rubah dengan G. Maka kita akan mendapatkan persamaan ketinggian pada vertikal ke bawah yaitu F0 kali delta T ditambah setengah kali G dikali delta T pangkat 2. Contoh soal. Yang pertama, Denny melakukan melempar bola ke atas dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Berapa waktu yang diperlukan bola untuk mencapai posisi tertinggi atau titik puncak? Berapa ketinggian yang dicapai bola dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat? Yang dicari berarti maka waktu pada titik puncak dan ketinggian maksimum atau ketinggian pada titik puncak. Yang kedua, Tuti melempar bola ke permukaan tanah dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Waktu untuk mencapai permukaan tanah adalah 5 sekon. Berapa kecepatan bola saat di permukaan tanah? Maka yang dicari adalah F1. Untuk penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat. Diketahuinya itu pada nomor 1, F0 sama dengan 4 meter per sekon, G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakannya ada dua. Yang pertama, berapa waktu yang diperlukan bola untuk mencapai posisi tertinggi atau titik puncak? Berapa ketinggian yang dicapai bola? Bagaimana kita akan menjawabnya? Kita menggunakan yang pertama, untuk waktu yang diperlukan bola, kita menggunakan persamaan delta T sama dengan V0 per G. Maka kita tahu F0-nya itu 4 meter per sekon dan G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat. 4 dibagi 10, 0,4. Kita ke ataskan M per S kuadratnya menjadi, maka kita itu ke atas, maka menjadi M per S dikali S kuadrat per M. M-nya kita coret, S-nya kita sama juga ada. Ini satu coret, berarti di sini juga cuma satu coret, yang dicoret cuma satu. Maka delta T-nya itu sama dengan 0,4 sekon.
Jadi, waktu yang diperlukan bola untuk mencapai posisi tertinggi atau titik puncak adalah 0,4 sekon. Yang kedua, ketinggian yang dicapai bola. Cara yang pertama, kita menggunakan persamaan H sama dengan F0 kali delta T min 1/2 G kali delta T pangkat 2. H berarti F0-nya kita tahu 0,4 meter per sekon. Untuk waktunya itu yang kita dapatkan tadi 0,4 sekon. G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat dikali untuk selang waktunya 0,4 sekon kuadrat. Maka hasilnya itu ini coret, maka ini M, ini juga coret menjadi M. Berarti 1/1,6 meter dikurangi 0,8 meter. Maka hasilnya ketinggiannya itu 0,8 meter. Ini untuk cara pertama menggunakan persamaan H. Untuk cara kedua, kita menggunakan persamaan Hmak. Misalkan Hmaknya itu rumusnya itu F0 pangkat 2 per 2G. Maka kita tahu F0-nya itu 4 meter per sekon pangkat 2 kali 2 per 2 kali 10 meter per sekon kuadrat. Maka kita jabarkan ini menjadi 4 per dibagi 20, berarti 0,8. Kita pindah ke ataskan meter per sekon kuadratnya menjadi M kuadrat per S kuadrat. Ini kan pangkat 2, jadi kuadrat kali S kuadrat per M. Coret. Ini M-nya yang 2 menjadi 1, coret. Jadi Hmaknya itu 0,8 meter. Sama aja kan menggunakan rumus yang ini dengan yang Hmak. Akan tetapi ini yang dicari ketinggian pada titik puncak. Bisa menggunakan kedua persamaan ini. Untuk yang nomor 2 yang diketahuinya itu F0 per M. Untuk F0 nya itu 5 meter per sekon. Untuk waktunya itu 5 sekon. Gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakannya cuma satu, berapa kecepatan bola saat mencapai permukaan tanah. Kecepatan bola berarti pas permukaan tanah berarti F1. Kita menggunakan rumus yang ini nih. F1 sama dengan F0 ditambah G kali delta T. Untuk F0-nya itu 5 meter per sekon, G-nya 10 meter per sekon, dan waktunya itu 4 sekon. 4 kali 10, 40. Ini kan 1, coret, berarti tinggal meter per sekon. 5 meter per sekon ditambah 40 meter per sekon menjadi 45 meter per sekon. Jadi kecepatan bola pada saat mencapai permukaan tanah adalah 45 meter per sekon. Ya, sekian pembahasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.